Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita berjumpa lagi dalam program bertumbuh dan berbuah. Itu semua karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita ada di usbu yang baru di akhir bulan Agustus. Mari kita semakin hari, kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal pribadi Yesus melalui perenungan firman yang kita dengarkan, yang kita renungkan dari hari lepas hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, ditaburkan, dia tidak berlalu dengan sia-sia. Mari kita bersatu di dalam doa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mengartikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu, kami boleh ada di pagi ini menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati karya-Mu yang indah. Biarlah Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dan biarlah benih firman-Mu Tuhan di pagi ini yang ditaburkan ini Tuhan, dia tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami membuka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus bekerja dan tahirkan kami Tuhan, sehingga benih firman-Mu ini Bapa dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sangat bersyukur bahwasannya Tuhan kita Tuhan yang baik. Biarlah firman Tuhan yang diperdengarkan pagi ini, yang direnungkan pagi ini, dapat memerdekakan kita semua dan dapat menguatkan bagi Bapak Ibu semua yang mungkin akhir-akhir ini sedang mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu semua, ada firman Tuhan yang mau saya sampaikan di pagi ini dengan tema tidak ada kemerdekaan di luar Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia pada 17 Agustus di hari-hari kemarin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh umat Kristen dimanapun kita berada saat ini, kita akan baca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ dengan perikop firman Tuhan kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan buat seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia ini. Kita melihat bahwa Rasul Paulus menulis kitab Galatia di bawah perikop kemerdekaan Kristen ini. Dan tema kita hari ini adalah tidak ada kemerdekaan di luar Tuhan. Kalau bicara tentang kemerdekaan sejati, kita percaya bahwa kita telah dilepaskan, dibebaskan oleh Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini kita dipanggil untuk ikut merdeka. Kenapa? Karena kita dilepaskan dari lumpur dosa. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk berdoa, dan kita bebas untuk memberitakan firman. Sangat mudah bagi seseorang untuk mengaku telah merdeka dari perhambaan dosa dan menjadi milik Kristus. Tetapi apakah dirinya benar-benar telah menjadi milik Kristus? Banyak orang Kristen mengaku milik Kristus, tetapi sebenarnya mereka masih memiliki dirinya sendiri. Ketika ada dalam bahaya dan masalah besar, mereka mengaku milik Kristus, sebab berharap dapat memperoleh pertolongan dan jabat tangan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari,
ketika ada dalam bahaya atau tidak memiliki masalah berat, mereka memiliki dirinya sendiri, hidup untuk kepentingan diri sendiri. Mereka memandang Tuhan cuma sebagai alat, bukan tujuan. Sesungguhnya ini sikap orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang seharusnya hanya kepadanya mereka mengabdi dan hidup. Kendati ini sebuah sikap memanfaatkan Tuhan, banyak orang tidak menyadarinya. Seseorang yang belum merdeka dengan dirinya sendiri, dia akan sesuka hatinya menggunakan pikiran, perasaan, dan anggota tubuhnya demi kesenangannya. Selain itu, ia merasa berhak menggunakan apapun yang diraih dan dimiliki, seperti contoh gelar, pangkat, harta, dan semua talenta sesuai dengan seleranya. Biasanya semua yang dimiliki tersebut dijadikan sumber kebahagiaan dalam kebanggaannya. Selama seseorang masih terikat dengan dunia ini, yaitu membiarkan dirinya hanyut dengan keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, maka ia belum merdeka dan tidak dapat dimiliki oleh Tuhan. Orang yang telah merdeka dan menjadi milik Kristus adalah mereka yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Penyaliban daging dengan segala keinginan harus berangkat dari apa? Dari diri sendiri. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus menyatakan dalam firman Tuhan, dia bilang, orang yang mengikuti harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tentunya salib bukan hanya dipikul apalagi digantung menjadi kalung, melainkan menjadi sarana seseorang disalibkan. Seseorang harus menyalibkan segala keinginan dan hawa nafsunya pada salibnya masing-masing. Dan mari kita lihat Bapak Ibu, hanya orang-orang yang rela tidak memiliki apapun yang dapat merdeka dalam Tuhan. Karena tidak ada kemerdekaan di luar Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan secara faktual. Tidak secara sembarangan semua orang dapat mengaku bahwa ia telah dimiliki oleh Tuhan dan dimerdekakan dalam Tuhan. Mereka dalam Tuhan bukan sesuatu yang bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah Bapak Ibu, melainkan berlangsung melalui proses yang berkesinambungan. 2 Korintus 3 ayat 17, di situ firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan kalau dia merdeka kalau dia tidak dipimpin oleh roh Allah? Dan Rasul Paulus, kita tahu bahwa Roh Kudus di dalam diri kita. Rasul Paulus ini, dari Rasul Paulus kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita yang sudah membebaskan kita. Perasaan bebas ditandai bahwa apa? Kita hidup dan dalam damai sejahtera, walaupun harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Mari Bapak Ibu, biarlah Kristus yang telah memerdekakan kita dan menebus kita dengan darahnya terus menguatkan kita untuk menjadi hamba kebenaran dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hendaknya masing-masing kita terus belajar setia menjadi orang-orang yang merdeka milik Tuhan, karena di luar Tuhan tak seorang pun dapat merdeka Bapak Ibu. Dan di situ juga ayatnya yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ini firman Tuhan bilang kalau seseorang tuh dia sudah merdeka, dia sudah hidup dalam Tuhan, berarti dia harus hidup punya kasih. Hal yang paling utama tuh Tuhan bilang punya kasih. Kasihilah sesama dirimu sendiri, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah jangan kamu saling membinasakan. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Orang percaya dalam Tuhan saling menggigit satu dengan yang lain, padahal Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang sudah merdeka, dia tidak hidup dalam kejahatan, dia tidak menyakiti atau melukai sesamanya, tapi dia punya kasih, dia saling merangkul, utama yaitu melayani satu dengan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu, kita bukan hanya yang saling manusia ini besi menajamkan besi. Mari kita manusia menajamkan manusia, mari kita semakin hari kita bertumbuh berakar dalam firman Tuhan. Bukan hanya kita menjadi pendengar firman saja, tapi mari kita cermat untuk
benar-benar mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga apa? Apapun yang kita lakukan, Tuhan sertai, Tuhan berkati lewat tuntunan Roh-Nya. Dalam kehidupan ini tanpa ada Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dalam kemuliaan Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita minta Roh Kudus, tuntunan Tuhan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita dari hari lepas hari. Semoga pembenaran firman Tuhan di pagi ini dapat menyadarkan setiap kita, menegur, mendidik, bahkan memerdekakan setiap kita yang mungkin mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka boleh Tuhan hiburkan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini dapat memerdekakan kita, dan kita semakin teguh beriman kepada Tuhan, mengandalkan saja Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh dan kita menaikkan ungkapan syukur kita melalui firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau berbicara bagi kami di pagi ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi kami tentang kemerdekaan, karena di luar Engkau Tuhan tak ada seorang pun yang dapat merdeka. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan seseorang itu dapat merasakan kemerdekaan yang abadi, yaitu hidup terbebas dari segala keterikatan dosa, hidup terbebas dari segala belenggu dosa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam Engkau. Kami sangat bersyukur kami mengenal Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah Immanuel, yang berjanji bahwa barang siapa yang berharap padamu, barang baik tidak akan hilang daripadanya. Dan barang siapa yang mencari Engkau Tuhan, Engkau akan memberitahukan jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Biarlah setiap hari Tuhan kami semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ini ungkapan syukur kami Bapa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Terpuji, pujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya.